Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzil, NIM D1C023045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis mutu karet dengan metode pengujian DRC, kadar abu, dan kadar kotoran. Yang pertama yaitu pengujian dengan metode DRC, di mana pengujian mutu karet dengan metode DRC, dry rubber content, bertujuan untuk mengetahui kadar karet kering dalam lateks. Proses ini melibatkan penggumpalan, penyaringan, pengeringan, dan penimbangan lateks untuk menentukan persentase karet kering. Nilai DRC yang tinggi menunjukkan kualitas lateks yang baik, biasanya berada pada kisaran 30 sampai 35%. Metode ini penting secara teknis dan ekonomis karena digunakan dalam penentuan mutu dan harga jual karet. Selanjutnya ada prinsip kerja metode DRC. Metode DRC bekerja dengan menggumpalkan lateks menggunakan asam, lalu mengeringkan dan menimbang karet keringnya. Nilai DRC dihitung dari perbandingan berat karet kering terhadap berat awal lateks. Misalnya, jika dari 100 gram lateks diperoleh 32 gram karet kering, maka DRC-nya adalah 32%. Nilai ini menunjukkan kualitas lateks dan digunakan dalam penentuan harga jual karet. Di sini ada juga tujuan pengujian DRC pada karet. Ada beberapa. Yang pertama yaitu menentukan kadar karet kering dry rubber dalam lateks. Yang kedua menilai mutu atau kualitas lateks sebagai bahan baku industri karet. Yang ketiga ada menjadi dasar perhitungan harga jual lateks berdasarkan kandungan karet sebenarnya. Dan yang keempat membantu pengendalian mutu quality control dalam proses produksi karet. Yang kelima, menstandarkan produk karet sesuai dengan ketentuan perdagangan dan industri. Dan yang terakhir yaitu memudahkan evaluasi efisiensi penggunaan bahan baku dalam industri pengolahan karet. Nah, memasuki pengujian yang kedua yaitu pengujian dengan metode kadar abu, di mana metode kadar abu pada karet adalah pengujian untuk mengetahui jumlah residuan organik yang tertinggal setelah sampel karet dibakar sempurna. Abu yang dihasilkan menunjukkan kandungan mineral atau bahan pengisi dalam karet dan digunakan untuk menilai kemurnian serta kualitas bahan karet. Prinsip kerja metode kadar abu. Nah, kadar abu ini prinsip kerjanya yaitu dengan membakar sampel karet dalam tanur pada suhu sekitar 600 derajat Celcius hingga seluruh bahan organik hilang, menyisakan abu sebagai hasil pembakaran. Abu tersebut kemudian ditimbang dan dibandingkan dengan berat awal sampel untuk menentukan persentase kadar abu. Sebagai contoh, jika 5 gram karet menghasilkan 0,15 gram abu setelah dibakar, maka kadar abunya adalah 3%. Nilai kadar abu ini mencerminkan tingkat kemurnian karet. Semakin tinggi kadar abu, semakin besar kemungkinan adanya bahan pengisi atau kontaminan dalam produk karet. Pengujian ini penting dalam kontrol mutu industri karet untuk memastikan kualitas produk akhir. Selanjutnya ada tujuan pengujian kadar abu pada karet. Ada 5. Yang pertama yaitu menentukan jumlah residuan organik abu dalam sampel karet setelah pembakaran. Yang kedua menilai tingkat kemurnian karet dan mendeteksi adanya bahan pengisi atau kontaminan. Yang ketiga yaitu membantu dalam kontrol mutu bahan baku karet maupun produk akhirnya. Yang keempat mengetahui komposisi karet terutama dalam campuran yang menggunakan bahan anorganik. Yang kelima menstandarkan kualitas karet sesuai spesifikasi industri dan regulasi teknis. Selanjutnya ada metode yang ketiga yaitu pengujian dengan metode kadar kotoran. Metode kadar kotoran pada karet bertujuan untuk mengetahui jumlah bahan asing yang tidak larut seperti tanah, serat, atau sisa tanaman. Prinsipnya adalah melarutkan karet, menyaring kotoran yang tidak larut, lalu mengeringkan dan menimbangnya. Kadar kotoran yang tinggi menandakan kualitas karet rendah karena dapat mengganggu proses produksi dan menurunkan mutu produk akhir. Prinsip kerjanya pada metode kotoran, prinsip kerja pada karet adalah melarutkan sampel karet terutama lateks dalam pelarut seperti amonia agar fase karet dan kotoran terpisah. Setelah itu larutan disaring menggunakan saringan halus untuk memisahkan kotoran padat yang tidak larut. Kotoran yang tersaring kemudian dikeringkan dan ditimbang untuk mengetahui persentase terhadap berat sampel awal. Sebagai contoh, jika 100 gram lateks menghasilkan 0,20 gram kotoran setelah proses penyaringan dan pengeringan, maka kadar kotorannya adalah 0,2%. Nilai ini digunakan untuk menilai kualitas
untuk menilai tingkat kebersihan karet, karena semakin rendah kadar kotoran, semakin tinggi kualitas karet yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kemana berhentinya? Alhamdulillah. Ini kok.